Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17B akan mempresentasikan materi kutipan, catatan kaki, bibliografi, dan daftar pustaka sebagai kebutuhan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Merita, SPD, MPD. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Novriliana Salsabila dengan NPM 2021 1026 1081 selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan anggota kelompok kami antara lain yaitu ada Muhammad Hairi Farel dengan ujung NPM 031, Meriana dengan ujung NPM 037, Fania Anjani Suharjo dengan ujung NPM 084, Salsabila Murtaja Harif dengan ujung NPM 106, Anissa Sonia dengan ujung NPM 004, dan Neta Tertina Aratri dengan ujung NPM 012. Adapun materi yang pertama yaitu kutipan akan disampaikan oleh Salsabila Murtaja Harif dengan ujung NPM 106. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi ataupun untuk memperkokoh argumen dari tulisan yang kita buat. Kutipan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghindari penulis dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, sebagai bukti penunjang yang akan meningkatkan kredibilitas dari hasil tulisan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menulis. Yang keempat, menguatkan hasil tulisan pengutip. Yang kelima, membantu pembaca memahami lebih lanjut mengenai ide dari si pengutip. Yang keenam, sebagai landasan teori. Jadi, sumber pengutipan memiliki nilai tersendiri untuk karya ilmiah yang sedang disusun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novriliana Salsabila. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan ada dua. Yang pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini kalimat yang dikutip sesuai atau bahkan sama persis dengan aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Bagaimana sih sebuah kalimat kutipan itu dapat dikategorikan panjang atau pendek? Nah, itu harus ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Untuk kutipan langsung panjang, syarat yang harus dipenuhi antara lain yang pertama yaitu APA style, yang artinya panjang kalimat kutipan melebihi dari 40 kata. Yang kedua ada MLA style, yang artinya panjang kalimat kutipan melebihi dari 4 baris. Dan syarat yang ketiga, alinea baru untuk pengutipan 4 baris. Untuk selanjutnya, kutipan langsung pendek. Syarat yang harus dipenuhi untuk kutipan langsung pendek yang pertama, mengutip sumber bacaan yang kurang dari 4 baris. Dan yang kedua, bagian yang menjadi kutipan itu merupakan kelanjutan dari tubuh tulisan, bukan membentuk paragraf baru. Dan yang ketiga yaitu terdapat tanda koma 2 di bagian atas dan sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan. Untuk jenis yang kedua yaitu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa yang berbeda. Jadi, pengutip membaca sumber rujukannya terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikannya, dan menyajikan kalimat kutipan yang telah dibacanya dengan gaya bahasanya sendiri, akan tetapi tidak keluar dari alur pikiran penulis sumber rujukan aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kalimatnya saja yang berbeda, namun maksud dan alur pikirannya sama dengan sumber rujukan aslinya. Selanjutnya kita ke contoh kutipan. Di situ terdapat contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung yang disajikan di sini yaitu contoh kutipan langsung yang pendek. Di situ terdapat tanda-tandanya, yaitu ada tanda koma 2 di bagian atas yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat kutipan yang diambil dari sumber rujukan aslinya dengan kalimat yang sama tanpa diinterpretasi atau diubah kalimatnya. Akan tetapi pada contoh yang kedua, yaitu contoh kutipan tidak langsung, tidak ada tanda koma 2 di bagian atas dan kalimatnya itu menunjukkan hasil interpretasinya, akan tetapi makna dan alur pikirnya sama dengan penulis sumber rujukan aslinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania Anjani Suharjo dengan ujung NPM 84. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi catatan kaki. Pengertian catatan kaki adalah catatan yang berada di bawah dari halaman karya ilmiah. Selain itu, catatan kaki juga ialah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki ini juga dicetak di bawah halaman yang memberikan informasi tambahan tentang sesuatu yang telah dituliskan pada halaman tersebut. Fungsi catatan kaki yang pertama penguat bukti, yang kedua memberi informasi lanjutan, yang ketiga memperluas pembahasan, yang keempat memberi keterangan atau petunjuk. Manfaat dari penggunaan catatan kaki ini ialah dapat diadakannya penelusuran menyeluruh, semua sumber menunjukkan ke pembaca. Catatan kaki merupakan wujud informasi terperinci dari daftar pustaka. Jenis-jenis catatan kaki ada dua. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Catatan kaki atau footnote lengkap menuliskan informasi secara lengkap yang terdiri dari nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, serta nomor halaman. Pada bagian ini, informasi dituliskan secara lengkap pada bagian bawah lembar yang dijelaskan. Yang kedua, ada footnote singkat. Catatan kaki singkat ini ada 3 macam, yaitu ibid atau ibidium yang berarti sebagai sama dengan di atas. Yang kedua ada op.cit atau oprecitato, yang berarti dalam karya yang telah dikutip. Penulisannya dipergunakan untuk menunjukkan bahwa catatan kaki pernah dikutip serta telah disisipkan catatan kaki yang lain yang berasal dari sumber lain. Yang ketiga ada lot.cit atau lococitato, yang berarti tempat yang telah dikutip. Dalam hal ini sama dengan op.cit, namun kutipan berasal dari halaman yang sama. Penulisannya adalah nama pengarang, lot.cit tanpa nomor halaman. Ada unsur-unsur dalam pembuatan catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Yang kedua, ada judul tulisan. Yang ketiga, tahun terbit. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Cara penulisan catatan kaki itu ada, yang pertama itu catatan kaki dalam penulisannya diberikan garis panjang berukuran 14 karakter dengan margin kiri serta berjarak 4 spasi dengan jarak tulisan. Yang kedua, penulisan memberikan 1 spasi. Yang ketiga, menuliskannya diberikan nomor. Yang keempat, jika catatan kaki memiliki 2 baris, maka kutipan di bawahnya ditulis pada margin kiri. Yang kelima, apabila terdapat 2 catatan kaki, maka yang kedua dituliskan dengan cara memberikan 1 spasi.
Yang keenam, penulisan catatan kaki harus berada di satu halaman dengan kutipan yang ada. Yang ketujuh, catatan kaki panjang, maka lebih baik untuk memotong teks yang ada daripada harus memotong catatan kaki. Yang kedelapan, semua nama penulis harus disebutkan pada catatan kaki apabila lebih dari dua penulis, maka harus menggunakan DKK atau ETC atau dan lain-lain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Sonia Pratiwi dengan unjuk NPM B004. Di sini saya akan menjelaskan materi bibliografi bersama rekan saya Muhammad Khairi Farel. Sebelumnya saya akan membacakan daftar isi apa saja yang akan dijelaskan di bibliografi. Yang pertama, pengertian bibliografi, kedua, tujuan bibliografi, ketiga, unsur-unsur bibliografi, keempat, jenis-jenis bibliografi. Kelima, ada manfaat bibliografi, keenam, ada bagian-bagian bibliografi, ketujuh, ada cara penulisan bibliografi, dan yang terakhir, ada contoh bibliografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar pustaka yang meliputi isi serta deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, edisi, cetakan, pengarang, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, serta ukuran tinggi buku dan ISBN. Tujuan bibliografi. Tujuan bibliografi ialah untuk bisa tahu adanya suatu atau sejumlah buku atau juga pustaka yang sudah pernah diterbitkan. Bibliografi ditentukan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti misalnya permintaan pengguna, topik yang tengah berkembang, dan juga banyak yang diperlukan saat itu, dokumentasi koleksi yang dipunyai serta juga mandat instansi. Macam jenis bibliografi. Macam jenis bibliografi dibagi menjadi 4 macam, antara lain, yang pertama, menurut cara penyajian dan uraian deskripsinya. Menurut cara penyajian dan uraian deskripsinya, bibliografi dibagi menjadi 2, yaitu bibliografi deskriptif dan bibliografi evaluatif. Bibliografi deskriptif merupakan suatu jenis bibliografi yang isinya lengkap dengan deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertulis di dalamnya. Contohnya, bibliografi impresium. 2. Bibliografi evaluatif. Bibliografi evaluatif merupakan jenis bibliografi yang lengkap dengan evaluasi mengenai suatu bahan pustaka. Contohnya, bibliografi evaluasi artikel. Menurut cakupannya, bibliografi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, bibliografi retrospektif. Bibliografi retrospektif merupakan jenis bibliografi yang menulis bahan pustaka yang sudah diterbitkan pada zaman dahulu, seperti misalnya bibliografi Perang Diponegoro. 2. Bibliografi kuren. Bibliografi kuren merupakan bibliografi yang menulis terbitan yang sedang atau juga masih terbit hingga pada saat ini, seperti misalnya Ulrich International Predical Directory. Yang ketiga, bibliografi selektif. Bibliografi selektif merupakan jenis bibliografi yang menulis terbitan dengan tujuan tertentu. Contohnya, bibliografi untuk anak usia. Bibliografi subjek. Bibliografi subjek merupakan jenis bibliografi yang menulis bahan pustaka di bidang ilmu serta subjek tertentu. Misalnya, seperti bibliografi khusus ternak sapi. Yang kelima, bibliografi nasional. Bibliografi nasional merupakan jenis bibliografi yang menulis terbitan suatu negara atau juga daerah regional tertentu. Misalnya, bibliografi nasional Indonesia. Namun secara umum, bibliografi itu dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu bibliografi umum dan bibliografi khusus. Bibliografi umum merupakan daftar semua terbitan yang tidak terbatas pada wilayah subjek atau bahasa. Bibliografi khusus dibagi menjadi 6. Yang pertama, bibliografi khusus regional, yaitu mendaftar semua terbitan di suatu negara tertentu. Contohnya, bibliografi Asia Tenggara. Yang kedua, bibliografi khusus nasional, yaitu mendaftar semua terbitan di suatu negara tertentu. Contohnya, bibliografi nasional Indonesia. Yang ketiga, bibliografi khusus subjek,
yaitu mendaftar untuk terbitan subjek tertentu, contohnya bibliografi fauna. Yang keempat, bibliografi khusus buku-buku yang didaftar pada periode tertentu, contohnya bibliografi kolonial Belanda. Yang kelima, bibliografi khusus karya seseorang, contohnya bibliografi Soekarno. Dan yang keenam, bibliografi daerah, yaitu mendaftar terbitan di suatu daerah sebagai bagian dari negara, contohnya bibliografi daerah Maluku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai manfaat dari penulisan bibliografi. Adapun manfaat dari penulisan bibliografi pada karya tulis ilmiah kita, yaitu yang pertama, dengan menuliskan bibliografi pada karya tulis ilmiah kita dapat meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan yang memperbanyak bentuk serta bidang kajian dari karya tulis ilmiah kita. Yang kedua, dengan menuliskan bibliografi pula, kita dapat memenuhi kebutuhan terhadap informasi para pengguna yang beragam serta terus meningkat jumlahnya. Yang ketiga, penulisan bibliografi juga merupakan suatu usaha di dalam meningkatkan pelayanan penelusuran informasi yang cepat dan tepat. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai bagian-bagian penting di dalam bibliografi. Di dalam bibliografi sendiri terdapat 7 bagian penting. Langsung saja, yang pertama yaitu penulisan judul. Penulisan judul di dalam bibliografi dapat berupa penulisan judul buku ataupun judul artikel yang ingin kita deskripsikan. Yang kedua yaitu penulisan kepengarangan. Perlu diingat ya teman-teman, di dalam penulisan kepengarangan, nama pengarang harus dibalik, yaitu nama belakang terlebih dahulu, baru ditulislah nama depannya. Yang ketiga yaitu penulisan sumber. Di dalam penulisan sumber bibliografi ini, kita dapat menuliskan judul buku ataupun judul artikel di mana kita mendapatkan suatu informasi. Yang keempat yaitu penulisan data terbitan. Data terbitan dapat berupa tahun terbit, nama penerbit, dan juga kota penerbit. Yang kelima yaitu penulisan keterangan fisik atau yang lebih dikenal dengan kolasi buku. Di dalam kolasi buku ini, kita dapat mencantumkan halaman buku ataupun halaman artikel tempat kita mengambil suatu informasi. Yang keenam yaitu penulisan keterangan informasi. Di dalam penulisan keterangan informasi ini, kita dapat mencantumkan kata kunci ataupun abstrak ya teman-teman. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu penulisan keterangan tambahan atau keterangan opsional. Di dalam penulisan keterangan tambahan ini, kita dapat menyantumkan lokasi rak penyimpanan ataupun nama perpustakaan tempat kita meminjam sebuah buku. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai cara menyusun bibliografi. Adapun cara penyusunan suatu bibliografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang disusun berdasarkan abjad, yaitu dari A hingga Z. Yang kedua, jika tidak terdapat nama pengarang, maka nama bukulah yang disusun berdasarkan abjad. Yang ketiga, apabila seorang pengarang terdapat di lebih dari satu bahan referensi, maka di referensi kedua dan selanjutnya, nama pengarang tersebut digantikan dengan garis sepanjang 5-7 ketukan ya teman-teman. Yang keempat, jarak antara baris untuk satu referensi ialah 1 spasi, namun jarak antara pokok dengan pokok lainnya ialah 2 spasi ya teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir, di dalam penulisan bibliografi, baris pertama harus dimulai dari margin kiri, akan tetapi baris kedua hingga selanjutnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 hingga 4 ketukan. Nah teman-teman, setelah kita memahami cara penulisan suatu bibliografi, alangkah baiknya kita langsung saja masuk materi contoh ya. Yang pertama, contoh penulisan bibliografi dari buku. Apabila yang dijadikan sumber ialah buku, maka cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan nama pengarang. Yang kedua, penulisan tahun terbit. Yang ketiga, penulisan judul buku. Yang keempat, penulisan tempat terbit. Yang kelima, penulisan nama penerbit. Untuk contoh penulisannya, dapat kita lihat bersama di slide yang di bawah ya teman-teman. Yang kedua, contoh penulisan bibliografi dari majalah. Apabila yang dijadikan sumber ialah majalah, maka cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan nama pengarang. Yang kedua, penulisan tahun terbit. Yang ketiga, penulisan judul artikel. Yang keempat, penulisan nama majalah. Yang kelima, penulisan nomor majalah. Yang keenam, penulisan bulan terbit. Yang ketujuh, penulisan tempat terbit. Untuk contoh penulisan bibliografi dari majalah, dapat kita saksikan di slide yang di bawah ya teman-teman. Yang ketiga, contoh penulisan bibliografi dari surat kabar. Apabila yang dijadikan sumber ialah surat kabar, maka susunan penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan nama pengarang. Yang kedua, penulisan tahun terbit. Yang ketiga, penulisan judul artikel. Yang keempat, penulisan nama surat kabar. Yang kelima, penulisan tanggal terbit. Yang keenam, penulisan tempat terbit. Untuk contoh penulisan bibliografi dari surat kabar, dapat kita saksikan di slide yang di bawah ya teman-teman. Yang keempat, contoh penulisan bibliografi dari antologi. Apabila yang dijadikan sumber ialah antologi, maka susunan penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
penulisan nama pengarang. Yang kedua, penulisan tahun terbit karangan. Yang ketiga, penulisan judul karangan. Yang keempat, penulisan nama editor. Yang kelima, penulisan judul antologi. Yang keenam, penulisan tempat terbit. Yang ketujuh, penulisan nama penerbit. Untuk contoh penulisan bibliografi dari antologi, dapat kita saksikan bersama di slide yang di bawah ya teman-teman. Nah, yang terakhir, contoh penulisan bibliografi dari internet. Apabila yang dijadikan sumber ialah internet, maka susunan penulisannya dapat kita saksikan bersama-sama di slide yang di bawah ya teman-teman. Sekian penjelasan mengenai bibliografi yang dapat kami berdua sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, kami berdua mohon maaf. Untuk materi daftar pustaka akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Meriana dengan NPM 211-103-1037. Di sini saya bersama teman saya, Neta Tertina Aratri dengan NPM 215-103-1012, akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku atau tulisan ilmiah ataupun sumber lain yang menjadi rujukan dalam penelitian. Manfaat dari penulisan daftar pustaka ini yaitu 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada penyumbang data penelitian. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis. 4. Sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Selanjutnya, tujuan penulisan daftar pustaka adalah 1. Menunjukkan bahwa tulisan itu bersifat ilmiah. Artinya tulisan yang kita buat berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan tidak mengada-ngada. 2. Menginformasikan bahwa karya ilmiah itu memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu. 3. Sebagai alat kontrol pada landasan teoritis atau tinjauan pustaka. Selanjutnya, tata cara penulisan daftar pustaka. Pertama, dimulai dari nama penulis. Nama penulis dengan 2 unsur ditulis terbalik dengan menulis nama belakangnya terlebih dahulu. Contoh, Hadi Setia Hadi, maka pada daftar pustaka akan ditulis menjadi Setia Hadi, Hadi. Lalu kemudian diikuti dengan tanda titik. Sementara, penulis dengan 3 unsur nama dapat ditulis dengan cara yang sama. Misal, Susilo Bambang Yudhoyono. Maka pada daftar pustaka ditulis menjadi Yudhoyono Susilo Bambang. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, maka hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya ditulis dengan urutan yang sesuai dengan nama aslinya. Contoh, Setia Hadi, Hadi, dan Iwan Novanto. Lalu, jika terdapat banyak penulis, maka cukup penulis pertama saja yang namanya ditulis. Misal, Setia Hadi, Hadi, lalu diikuti dengan dan kawan-kawan atau DKK. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lainnya, maka gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Lalu dilanjutkan dengan tahun terbit buku, kemudian dilanjutkan dengan judul buku diikuti dengan tanda titik. Jangan lupa, judul buku ditulis dengan huruf miring. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka dari sebuah buku adalah mencantumkan kota terbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, lalu diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas setiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Dapat kita lihat seperti contoh yang ada di PowerPoint, Setia Hadi, Hadi, titik, 2017, titik, cerdas belajar bahasa Indonesia, titik, dan tentunya dengan judul buku bercetak miring. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Jakarta, titik 2, PT Gramedia, titik. Maka, untuk mempermudah dalam mengingat, tata cara penulisan daftar pustaka berbentuk buku dapat disingkat menjadi Natajukopen. Nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Selanjutnya, penjelasan tentang tata cara penulisan daftar pustaka akan dilanjutkan teman saya, Neta Tertina Aratri.
Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menyampaikan materi tentang sumber berupa buku terjemahan. Sumber berupa buku terjemahan memiliki teknik penulisan yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penulisan nama pengarang asli yang dibalik. Yang kedua, penulisan tahun terbit terjemahan. Yang ketiga, penulisan judul naskah terjemahan. Yang keempat, penulisan kata terjemahan. Yang kelima, penulisan nama penerjemah. Yang keenam, penulisan judul naskah asli. Yang ketujuh, tahun terbit naskah asli. Yang kedelapan, penulisan kota penerbit terjemahan. Dan yang terakhir, penulisan penerbit terjemahan. Lalu materi selanjutnya ada yang berisikan tentang sumber berupa artikel. Sebuah artikel bisa terdapat dalam buku kumpulan karangan atau bisa juga dalam jurnal, makalah, buletin, dan koran. Dalam hal ini, judul artikel ditempatkan di antara tanda petik rangkap dan hurufnya dicetak biasa. Susunan penulisannya ialah yang pertama, penulisan nama penulis yang dibalik, yang kedua, penulisan tahun terbit, yang ketiga, penulisan judul artikel, yang keempat, penulisan halaman atau opsional, yang kelima, penulisan judul media rujukan artikel tersebut, yang keenam, penulisan kota penerbit, yang ketujuh, penulisan penerbit. Lalu materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tata cara penulisan daftar pustaka yang berisikan tentang sumber berupa makalah. Bentuk sumber yang ditulis mirip dengan artikel ialah makalah. Dalam hal ini, yang perlu ditambahkan pada daftar pustaka makalah adalah nama temu ilmiah, di mana makalah itu disajikan dan tanggal penyelenggaraannya. Susunan penulisannya ialah yang pertama, penulisan nama penulis yang dibalik, yang kedua, penulisan tahun terbit, dan yang ketiga, penulisan judul makalah, keempat, penulisan keterangan makalah atau opsional, dan yang terakhir, kelima, penulisan nama temu. Lalu, jika dari sumber internet, untuk sumber dari internet, maka penulisannya dapat dilakukan dengan mengacu pada contoh yang dapat kita lihat di slide dalam PowerPoint tersebut. Contohnya pada kata Esther Lydia itu harus menggunakan huruf kapital pada awalnya, dan tahun 2011 harus menggunakan angka, tidak menggunakan huruf. Dimulai dari tanda kutip setelah titik, hubungan guru dan murid. Pada kata hubungan guru dan murid itu menggunakan huruf kapital, tetapi pada kata dan itu tidak perlu menggunakan huruf kapital awalnya, dan ditutup pula dengan tanda kutip dan titik. Lalu pada kata IPS, SMAK, BPK, penabur itu harus menggunakan huruf kapital semuanya. Materi selanjutnya itu tentang sumber-sumber lain. Sumber lain yang dimaksud bisa berupa dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan adat istiadat, dan lain-lain. Dalam hal ini, kadang-kadang penerbitnya tidak disebutkan atau ada lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan, tetapi pasti bukan penulis perorangan. Cara penulisannya dapat dilakukan contohnya pada slide yang dapat kita lihat. Pada kata undang-undang itu terdapat tanda hubung, karena tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dan pada kata Republik Indonesia itu wajib menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Dan nomor 14 tahun 2009 pada 14 dan 2009 itu menggunakan angka, tidak menggunakan huruf. Dan untuk materi atau sumber yang diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi, maka penulisannya dapat dilakukan dengan mengacu pada contoh yang dapat saya sebutkan. Atmaja, pada huruf awal atmaja itu harus menggunakan kapital. Dan inengah bawah titik, huruf I dan awal dari nengah adalah huruf N, dan awal dari kata bawa itu huruf B itu harus menggunakan kapital. Setelah titik ada tahun, yaitu 1998 menggunakan angka. Setelah itu tanda titik. Setelah tanda titik ada pada kata memudarnya
awal huruf harus menggunakan kapital, yaitu huruf M, dan pada awal kata demokrasi pada huruf awalnya yaitu D harus menggunakan kapital juga, dan yang terakhir itu kata desa awalnya itu harus menggunakan kapital. Lalu setelah kata desa itu ada tanda titik. Setelah tanda titik ada kata disertasi atau tidak diterbitkan. Pada kata disertasi, huruf awalnya harus menggunakan kapital, yaitu pada huruf D. Setelah itu ada tanda titik. Setelah tanda titik ada kata Jakarta. Jakarta juga harus menggunakan huruf kapital karena setelah titik dan Jakarta juga merujuk pada kata tempat. Lalu setelah Jakarta ada tanda titik 2. Setelah tanda titik, di mana pada kata program itu terdapat huruf P yang wajib menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya ada kata pasca sarjana. Pada kata pasca itu harus menggunakan huruf kapital pada awal kata, yaitu huruf P. Lalu pada kata universitas, yang dimana awal katanya terdapat huruf U yang harus ditulis dengan huruf kapital, dan terakhir Indonesia, yang awalnya juga pada huruf I harus menggunakan kapital, dan terakhir itu ada tanda titik. Untuk melengkapi tugas saya dalam video ini, saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu tentang gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada tentang APA style. Apa sih APA style itu? Jadi, APA style itu merupakan gaya penulisan daftar pustaka yang diterbitkan oleh American Psychological Association. Gaya penulisan jenis ini biasanya digunakan dalam membuat buku atau jurnal di bidang yang pertama itu bidang psikologi, dan kedua itu cognitive science seperti filsafat, antropologi, dan lainnya. Lalu yang terakhir social science meliputi akuntansi, ekonomi, sosiologi, dan lainnya. Lalu gaya penulisan daftar pustaka terakhir adalah MLS style. Apa sih MLS style itu? MLS style merupakan gaya menulis daftar pustaka yang dikeluarkan oleh Modern Language Association. Dibuat sangat sederhana dan cukup mudah apabila dibandingkan dengan gaya penulisan daftar pustaka lainnya. Gaya MLA biasanya digunakan dalam bidang seni, bahasa dan sastra. Dan yang terakhir itu humanities, yang meliputi bidang PPKN, ilmu sosial dasar, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada moderator untuk menutupi segala materi. Baik, terima kasih. Pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait kaidah tata cara penggunaan ataupun kaidah tata cara penulisan kutipan, catatan kaki, bibliografi, dan daftar pustaka itu sangat penting. Karena jika kita sudah memahami kaidah-kaidah tersebut, kita dapat mempraktikkannya dengan mudah pada saat kita menyusun ataupun membuat sebuah karya tulis ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.